Shalom, selamat malam. Senang berjumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat firman Tuhan yang malam hari ini dengan tema iman yang menyertai hidup kita. Iman yang menyertai hidup kita. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang 31 ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, puji Tuhan. Tuhan menjanjikan janganlah engkau takut akan terhadap apapun juga terhadap mereka. Mereka dengan penafsiran apapun masalah pergumulan hidup kita, janganlah engkau takut. Yang penting kita harus kuat dan teguh dalam iman kita, dalam hati kita. Kita harus percaya kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan putus asa, bahwa iman kita harus senantiasa semakin diteguhkan, semakin terus bertambah di dalam hidup kita. Karena menghadapi masalah demi masalah yang semakin hari nggak semakin mudah, tetapi semakin susah. Firman Tuhan mengatakan janganlah engkau takut, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bahwa Yesus Tuhan Allah kita senantiasa menyertai, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa berkata di dalam perjanjian baru, seringkali kita dengar atau kita pernah baca tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, di mana Yesus sudah menyembuhkan dan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian juga dengan orang yang buta, Bartimeus. Demikian juga Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau ketika Yesus menyembuhkan dia. Demikian juga dengan 10 orang kusta, Yesus pun menyembuhkan mereka dan Yesus juga mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman kita bukan hanya dapat mendatangkan mujizat kesembuhan, dapat mendatangkan pertolongan Tuhan, tapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Bapak Ibu bisa baca satu perikop di mana seorang perempuan yang berdosa mengusap kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan mencurahkan minyak wangi. Dan di ayat yang 48 Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Oleh sebab itu iman kita di samping juga dapat mendatangkan mujizat dan pertolongan yang pada Tuhan, iman kita juga mendatangkan belas kasihan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib mengampuni dosa saudara dan saya. Di saat itulah iman kita dibutuhkan, bahwa kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuatkanlah iman kita, teguhkanlah iman kita hanya karena iman. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu kita harus mempunyai iman dan kita juga melakukan suatu perbuatan. Perbuatan apa yang dituntut bahwa iman kita semakin hidup, yaitu perbuatan-perbuatan yang tetap percaya dan tetap kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, bahwa Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Iman kita tetap harus percaya bahwa ada waktu dan kehendak Tuhan yang menyatakan pertolongannya dan mujizatnya boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu iman kita harus teguh. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita dapat bertumbuh, bagaimana iman kita dapat bertambah, yaitu seringlah membaca firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan, serta jangan jemu-jemu untuk tetap berdoa, walaupun seakan-akan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Ingat bahwa Tuhan mengatakan waktumu bukanlah waktuku, rencanamu bukanlah rencanaku. Oleh sebab itu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah lebih cepat. Dan pertolongan Tuhan senantiasa melebihi apa yang kita harapkan. Bisa terjadi apa yang kita minta saat ini juga
instan. Ada juga yang menunggu waktu. Dan menunggu waktu inilah yang seringkali membuat iman kita bimbang. Dengan menunggunya waktu pertolongan Tuhan inilah yang membuat kita senantiasa ragu bahwa Tuhan sanggup nggak menolong hidup kita, bahwa Tuhan sanggup nggak mengatasi masalah hidup kita, bahwa Tuhan sanggup nggak menyembuhkan segala penyakit kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan putus asa, jangan pernah ragu-ragu bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai dan menolong hidup saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Tuhan membutuhkan respon dari hidup kita. Apa respon kita terhadap panggilan Tuhan? Apa respon kita agar mujizat itu terjadi? Yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dimana kalau kita kuat dan kita teguh, kita tidak pernah bimbang. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahwa orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab itu janganlah pernah kita bimbang, janganlah pernah kita ragu bahwa Allah sanggup menyelesaikan semua masalah hidup saudara dan saya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini senantiasa memberkati kita, membuat iman kita semakin teguh, membuat iman kita semakin kuat, dan kita boleh mengalami mujizat demi mujizat, dapat mengalami pengampunan dosa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.